wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa lagi, tentunya dalam proses belajar. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran pada kesempatan kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya, silakan doanya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Imam Ghazali, Hadir. Junaidi, Hadir. Abadi, Hadir. Muhammad Anas, Hadir. Marus Hadi, Hadir. Naila, Alfian, Hadir. Muhammad Khotir, Marsuk, Hadir. C, Hadir. Linda, Eva Lustari. Alhamdulillah hadir semua ya. Bapak tanyakan terlebih dahulu materi pada minggu yang lalu, yaitu tentang kurban. Tentang kurban yaitu mengenai pengertian kurban, sejarah kurban, hukum kurban dan lain. Apakah masih ada yang ingat apa itu kurban? Silakan ya Pak. Kurban adalah ya, bagus ya. Kurban itu adalah menyembelih hewan tentunya dengan syarat-syarat tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi tentang kurban, yaitu tentang ketentuan kurban dan seterusnya. Namun sebelum kita melanjutkan pada materi, Bapak ingin sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu melalui pembiasaan siswa diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai mulia dari syariat kurban dengan benar. Yang kedua, melalui pembiasaan siswa diharapkan menunjukkan sikap peduli kepada orang lain sebagai implementasi dari nilai-nilai yang terdapat pada ibadah kurban dengan benar. Yang selanjutnya, melalui pemutaran video dan diskusi kelompok, siswa diharapkan dapat analisis ketentuan hewan kurban dengan benar. Selanjutnya yang keempat, melalui pemutaran video dan diskusi kelompok, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi pemanfaatan daging kurban dengan benar. Yang kelima, melalui pemutaran video dan diskusi kelompok, siswa dapat merinci sunnah-sunnah dalam menyembelih dengan benar. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, siswa dapat mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan kurban sesuai dengan syariat Islam. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan model pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif learning tipe jigsaw, tipe jigsaw, yang mana dalam kooperatif tipe jigsaw itu ada kelompok asal, ada kelompok ahli, seperti pada minggu sebelumnya ya. Ada kelompok awal, ada kelompok ahli. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bagi 3 kelompok. Ini merupakan kelompok yang pertama. Ini kelompok asal. Ini kelompok tengah, juga kelompok asal. Kelompok yang paling barat adalah kelompok asal. Yang paling barat adalah kelompok asal. Dan Bapak sudah siapkan apa namanya kertas yang berisi nomor. Nanti yang mempunyai nomor yang sama berkelompok
dalam satu bangku itu ya. Berkumpul dalam satu bangku. Silakan ambil satu. Silakan ambil. Dapat nomor berapa? Nanti ya berkumpul itu ya. Satu, ambil satu ya. Silakan dibuka terlebih dahulu. Dapat nomor urut berapa? Satu Pak. Nomor satu. Dan dapat nomor satu berkumpul di sini. Timur. Yang dapat nomor dua pindah ke sini. Ya. Yang dapat nomor tiga pindah ke barat. Ya, silakan. Pindah dulu. Semua nomor. Ya. Untuk yang dapat nomor 4, silakan pindah di sini satu, ke sini satu, yang satu, ya. Ya. Satu ya. Ya. Silakan menghadap ke temannya. Menghadap ke temannya. Menghadap ke temannya. Menghadap ke temannya. Budi. Menghadap ke temannya. Menghadap ke temannya. Silakan dibalik kursinya ya. Ayo Nas. Untuk kelompok satu ya timur ya. Kelompok satu yang timur ini bahas tentang ketentuan hewan kurban. Yang kelompok tengah ini membahas tentang pemanfaatan daging kurban sekaligus sunnah dalam menyembelih kurban. Dan yang paling berat ini membahas tentang hikmah dalam berkurban. Ya, baik, Bapak akan bagikan LKPD terlebih dahulu kepada kalian. Silakan nanti diisi. Dan juga artikelnya saya print ya. Silakan diambil. Nanti Bapak juga akan memutarkan video ya untuk kalian. Ada juga artikel. Ini LKPD-nya ya. LKPD diisi sesuai dengan arahan Bapak tadi. Ini LKPD juga apa namanya, materinya ya. Sunat. Baik, perhatikan ya. Bapak akan memutarkan video, jangan perhatikan videonya. Yang ini perhatikan. Dan sebelum Al-Quran surah Al-Tawfan kedua sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna sunnana." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak ada amal yang lebih disukai Allah pada hari raya Idul Adha kecuali menyembelih hewan kurban. Hewan kurban adalah menjadi kendaraan bagi orang yang berkurban ketika melewati Shiratal Mustaqim. Usia hewan kurban meliputi domba atau doan minimal usia 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Hal ini sesuai hadis dari Rasulullah SAW. Bersabda, "Yajuzul jada'u minad-dhani Al-Dhahiyatan." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, sembelihan domba yang jadab karena itu diperbolehkan
Hadis riwayat Ibnu Majah. Kambing cacat atau ma'az dengan usia minimal 2 tahun lebih. Sapi dan kerbau mencapai usia minimal 2 tahun lebih. Unta harus mencapai usia 5 tahun atau lebih. Seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang. Sedangkan unta, sapi dan kerbau diperuntukkan untuk berkorban 7 orang. Ketentuan ini dapat disimpulkan dari hadis berikut. An Jabir bin Abdullah qala nahawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an al-Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Hadis yang menjelaskan tentang berkurban dengan seekor domba yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi tabshir aqrana fa'utiya bihi liyudhiya bihi. Faqala, Ini juga sambil dicatat ya. Nanti didiskusikan dengan kelompok ahlinya masing-masing. Nanti dicatat supaya paham. Nanti kan kelompok kembali kepada kelompok asal, dijelaskan kepada kelompok asal, kepada teman-temannya di kelompok asal. Habis itu nanti kan dipresentasikan di depan kelas. لها يا عائشة هلمي المذية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ القرش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به رواه مسلم. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha menginformasikan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mendatangkan 1 ekor domba kibas yang bertanduk. Kemudian domba tersebut didatangkan kepada Nabi untuk beliau kurbankan. Nabi berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambilkan untukku pisau, golok." Nabi selanjutnya memerintahkan Aisyah, "Asahlah golok itu pada batu asap." Aisyah kemudian melakukan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Kemudian Nabi mengambil golok itu dan mengambil domba kibas. Kemudian membaringkannya dan menyembelihnya sambil berdoa. Dengan nama Allah, wahai Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Beliau berkurban dengan domba itu. Hadis riwayat Muslim. Selain ketiganya yang telah disebutkan, hewan kurban harus sehat atau tidak cacat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un la tajuzu fil adhahi." Faqala al-'awra'u bayyinun 'awaruha wal maridatu bayyinun maratuha wal 'awja'u bayyinun dal'uha wal kasiru alladhi la tanqa. Rawahu Tirmidzi. Artinya, ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Pertama, yang matanya jelas-jelas buta. Kedua, yang jelas sekali tampak sakit secara fisik. Ketiga, yang kakinya tampak sekali pincang. Dan keempat, yang badannya kurus tak berlemak. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hewan yang cacat namun masih tetap sah adalah hewan yang berdiri dan hewan yang pecah tanduknya. Hewan yang putus telinga atau ekornya tetap tidak sah untuk dijadikan kurban. Hal itu dikarenakan cacat yang pertama tidak mengakibatkan dagingnya berkurang atau cacat batin, sedangkan cacat yang kedua mengakibatkan dagingnya berkurang atau cacat fisik. Waktu menyembelih kurban dimulai setelah matahari setinggi tombak atau sesuai sholat Idul Adha pada 10 Dzulhijjah sampai terbitnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, sudah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada Bapak terlebih dahulu. Nanti didiskusikan dengan teman kelompoknya, ya. Ya, silakan balikan lagi, diskusikan dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 15 menit. 15 menit untuk
didiskusikan teman-temannya. Silakan. Kalau ada kendala ditanyakan, tidak apa ditanyakan terlebih dahulu. Ya. Ya, silakan. Diskusikan dengan teman-temannya. Akan bagi tugas, ada yang mencatat hasil diskusinya, nanti dijelaskan kepada temannya di kelompok asal ya. Ya oke, ya Pak, seperti minggu yang lalu. Baik, sudah ya? Ya, silahkan kembali lagi kepada kelompok asalnya. Kembali lagi kepada kelompok asalnya yang dapat nomor 1. Kita ke sini, nomor 2. Ini kan kelompok 2 sini. Ya, silahkan kembali lagi kelompok asal yang tadi itu ya. Hasil diskusi dengan kelompok ahli tadi disampaikan, dijelaskan kepada temannya ya. Silakan menghadap ke sini. Makros yang bagus, yang bagus ya. Silakan. Nanti bagaimana? Ada kendala? Bagaimana ke saya? Ya, silakan menghadap ke depan. Ada depan lagi. Siap-siap untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya bersama dengan teman-temannya tadi. Ya. Untuk kelompok 1 ini dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Nama saya Eka. Saya ingin meneruskan tentang kurban. Jadi syarat-syarat kurban syaratnya adalah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus atau sakit. Jadi tidak boleh. Ketentuan cukup umurnya dari domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Dan yang kedua kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Dan yang ketiga unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Dan yang terakhir sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Hewan yang sah untuk dikurban kan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masingnya untuk 7 orang. Sabda Rasulullah SAW, kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Adapun ayat yang menjelaskan Al-Hajj ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Kulli ummatin ja'alna manasakan kullu ismullahi 'ala ma razaqakum min bahimatil an'am fa ilahu ilahu wahid lahu aslimu wa bikin. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmulah ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepadanya. Jadi hanya itu yang saya jelaskan. Bagaimana bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan. Ya, Pak. Ya, silahkan. Fatir, bagus. Apakah sah berkurban dengan ayam? Ya, Eva, silahkan dijawab. Apakah sah berkurban dengan ayam katanya? Kata Muhammad Fatir itu ya. Tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan kebutuhan kurban. Ya, Fatir, bisa dipahami ya. Ya, tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan hewan kurban. Ketentuan hewan kurban itu yang pertama adalah unta, sapi, domba, dan kambing. Jadi ayam tidak termasuk hewan kurban. Dengan saya. Ya. Ya. Silakan Eva, terima kasih. Kembali lagi kepada tempat dulunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 siap-siap akan menjelaskan tentang pemanfaatan dan kurban dan juga sunnah dalam menyembelih. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marus. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang pemanfaatan daging kurban dan sunnah-sunnah dalam menyembelih. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keridhaan-Nya. Selain itu juga sebagai ibadah tujuan untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih daging mentah dengan ketentuan sebagai berikut: 1/1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 2/1/3 untuk fakir miskin, 3/1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar suatu waktu bisa dimanfaatkan. Rasulullah SAW, artinya Rasulullah SAW telah bersabda, daging kurban itu bukanlah makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Bila kurban itu diniatkan sebagai nazar, maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin. Orang yang kurban tidak boleh mengambil meskipun sedikit. Sunnah-sunnah dalam menyembelih. Pada waktu menyembelih hewan kurban disunahkan satu, melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa seperti membaca basmalah, membaca selawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada bagian leher serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. 2. Membaca takbir. 3. Membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. 4. Orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Salah.
Mungkin ada pertanyaan Ada. dari kelompok ya, silakan. Bagaimana jika daging kurban yang kita kurbankan dijual? Tidak boleh, karena daging kurban udah mempunyai ketentuan masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi, 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar suatu waktu bisa dimanfaatkan. Bagaimana bisa dipahami? Bisa. Ya. Ya, silakan. Terima kasih. Saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Ya, bagus. Siap-siap untuk kelompok 3. Dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya yaitu tentang hikmah kurban. Ya, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajimai Garifin dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami tentang hikmah kurban. Hikmah kurban sebagaimana yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala mengandung beberapa hikmah. Baik pelaku, penerima maupun kepentingan umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi orang yang berkurban. 1. Menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Yang kedua, bagi penerima daging kurban. 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Bertambah semangat dalam hidupnya. Dan yang ketiga, bagi kepentingan umum. 1. Memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah kurban menyebabkan semua lapisan masyarakat. 2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih ya untuk kelompok 3. Beri aplaus terlebih dahulu ya untuk kelompok 3. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masing-masing kelompok yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Ya. Baik, selanjutnya mari kita simpulkan bersama hasil pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ketentuan hewan kurban. Ketentuan hewan kurban itu yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah yang keempat adalah ya unta, sapi, domba dan kambing. Bagus. Selanjutnya syarat-syarat hewan kurban. Tentunya hewan yang mau kita jadikan kurban itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, biasanya tidak cacat, tidak pincang, tidak putus telinganya, tidak putus ekornya, tidak buta matanya, dan lain dan sebagainya. Ya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan daging kurban 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua, fakir miskin. Yang ketiga, dihadiahkan kepada tetangga terdekat ataupun masyarakat sekitar. Itu 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 lagi untuk tetangga kita ataupun tetangga terdekat kita, gitu ya. Paham ya? Paham. Yang selanjutnya sunnah-sunnah dalam menyembelih. Yang pertama yaitu membaca basmalah,
Yang kedua membaca selawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk, kirinya memotong pada pangkal leher serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Yang selanjutnya membaca takbir. Ketika hendak menyembelih hewan itu baca takbir. Allahu Akbar. Membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasul. Yang selanjutnya orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya itu sunnah. Kurban yaitu menambah kecintaan kepada Allah. Kalau kita berkurban, maka kita itu semakin cinta kepada Allah. Karena kurban itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka hikmahnya yaitu menambah cinta kita kepada Allah. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Semakin iman, percaya kepada Allah dan semakin takwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Yang ketiga menunjukkan rasa syukur kepada Allah, bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Karena yang kita miliki semua ini adalah pemberian Allah. Maka melalui ibadah kurban berarti itu sudah menunjukkan bahwa kita itu bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Yang selanjutnya mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Bagi penerima daging kurban menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bertambah semangat dan dalam hidupnya bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Pembelajaran pada kesempatan kali ini berjalan dengan baik. Kelompok 1 tadi mempresentasikan, diskusi kelompoknya juga aktif dan presentasinya di depan bagus. Kelompok 2 juga sama, diskusinya tadi juga kompak ya, dan hasil presentasinya juga bagus. Begitu pula dari kelompok 3. Selanjutnya tugas evaluasi pembelajaran. Tugas evaluasi itu silahkan dicatat di halaman 45 itu ya. Itu dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Itu dikerjakan dan dikumpulkan pada minggu depan. Sudah ditemukan semua ya? Ya, sudah. Baiklah, anak-anak sekalian, jangan lupa belajar yang rajin supaya kalian itu menjadi orang sukses. Karena tidak mungkin pintar orang yang nakal itu. Karena ilmu itu didapatkan dengan belajar. Minimal kalian aktif membaca dalam sehari semalam misalnya 2 jam. Habis isya membaca buku 2 jam. Itu ya. Paham ya? Paham. Ya. Mungkin cukup ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri, Allahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.